Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadia Prihatini dan saya sendiri Novida Listiani akan membahas jurnal penelitian kami yang berjudul Relevansi Karakteristik Siswa MA terhadap Historical Thinking Skill pada Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Adapun abstrak dalam jurnal penelitian kami, yakni pembelajaran sejarah merupakan sebuah studi yang menjelaskan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau yang lahir dari kebudayaan manusia terdahulu yang menyangkut segala aspek kehidupan seperti hukum, politik, keagamaan, sosial, keilmuan, dan lain-lain. Pada umumnya, pembelajaran sejarah menjadi hal yang membosankan bagi peserta didik di seluruh jenjang termasuk peserta didik MA yang memiliki karakteristik yang kuat di dalamnya. Maka dirasa tepat untuk peserta didik MA dalam melakukan penguatan historical thinking skill yang dikembangkannya. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menambah asupan wawasan mengenai hubungan antara karakteristik yang dimiliki peserta didik MA dengan kemampuan berpikir sejarah yang ia miliki pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan metode studi literatur atau yang biasa disebut juga dengan metode pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber tertulis. Pada dasarnya, karakteristik peserta didik MA yang dipadukan dengan historical thinking skill pada pembelajaran sejarah akan menjadi kolaborasi yang tepat untuk langkah penting dalam upaya menumbuhkan semangat belajar dan paham akan sejarah serta yang ada dalamnya. Dan pastinya dalam proses pembelajarannya tidak melupakan aspek perkembangan yang ada pada peserta didik, yakni aspek kognitif, fisik, dan psikososial. Selanjutnya yakni pendahuluan. Kemampuan berpikir sejarah atau biasa disebut dengan historical thinking skill merupakan kemampuan individu atau peserta didik dalam proses menggali informasi sejarah, mempelajari materi sejarah, hingga pada tahap pengembangan kemampuan berpikir sejarah. Sehingga nalar kritis peserta didik bergerak menuju ke segala penyelesaian masalah pada proses pembelajaran. Pada penelitian kali ini kami memfokuskan pada jenjang pendidikan menengah atas, yakni siswa madrasah aliyah. Jenjang menengah atas atau MA menjadi jenjang yang sangat berpengaruh pada kesiapan dari peserta didik untuk melanjutkan dengan berbagai pilihan. Output yang dihasilkan pada jenjang menengah atas setidaknya terlihat dari matangnya intelektual yang didapatkan selama ini, komunikasi dan relasi yang dijalin selama ini, emosi yang matang yang berhasil dikendalikan, matangnya etika juga dan moral serta spiritual, dan matang dalam menentukan karir. Maka dari itu, historical thinking skill menjadi salah satu komponen yang dirasa tepat untuk dimiliki setiap individu peserta didik menengah atas guna terciptanya kesuksesan dalam mencerna dan memahami sebuah sejarah. Artikel ini memiliki tujuan utama untuk mengulas beberapa tahapan yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam atau biasa disebut dengan SKI dengan metode historical thinking skill. Beberapa tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik guna mencapai pemahaman sejarah Islam yang maksimal, sehingga peserta didik dapat mengambil nilai moral yang ada pada rangkaian peristiwa sejarah Islam yang pernah terjadi. Baik, yang selanjutnya yakni tinjauan pustaka dalam penelitian kami, yakni dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Wildan Maulana dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan mengenai Historical Thinking Skill dan Karakteristik Peserta Didik pada Jenjang Menengah Atas, berisi tentang kemampuan berpikir kesejarahan yang dimiliki oleh peserta didik di jenjang MA atau menengah atas dalam menganalisis 5 karakteristik yang dimilikinya
untuk menunjang historical thinking skill yang disebut tersebut. Sehingga pada penelitian tersebut ditemukan relevansi antara kemampuan berpikir sejarah dan karakteristik peserta didik menengah atas. Nah, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yakni memiliki variabel yang sama, yakni membahas mengenai pentingnya historical thinking skill yang dimiliki peserta didik. Adapun pada penelitian saat ini lebih membahas mengenai penggunaan historical thinking skill yang digunakan sebagai sebuah metode pembelajaran dalam sebuah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian Soma Surya Persada dalam jurnal penelitiannya yang tertuliskan dengan judul Dominasi Historical Thinking Standard dalam buku teks pelajaran sejarah SMA kurikulum 2013 membahas mengenai penyebaran historical thinking pada setiap bab di pembelajaran sejarah kurikulum 2013 sehingga memiliki dampak terhadap kepekaan dan tanggapan peserta didik terhadap sejarah melalui proses analisis. Nah, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adanya penjelasan mengenai kelebihan dari historical thinking pada peserta didik dalam proses pembelajaran dan juga adanya keterkaitan seorang pendidik yang sangat membantu dan berpengaruh terhadap keberhasilan historical thinking yang diterapkan pada pembelajaran. Selanjutnya yakni metode penelitian. Dalam penulisan artikel ini, metode yang kami gunakan yakni analisis deskriptif, yang mana menggunakan metode studi literatur atau biasa disebut dengan metode pengumpulan data pustaka dari beberapa sumber yang tertulis. Kami menggunakan metode literatur ini memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban atas beberapa pendapat, persepsi, atau tanggapan dari beberapa tokoh. Maka pembahasannya menggunakan uraian kata-kata atau kualitatif. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Adapun proses mencari data, kami melakukan beberapa media online dan beberapa buku yang mendukung. Dengan demikian, hasil artikel ini dapat menjadi tulisan yang mengembangkan atas tulisan-tulisan yang ada sebelumnya dan menjadi rekan integrasi dalam menjawab problematika yang sama pada masa kini. Selanjutnya yakni pengertian karakter. Secara bahasa atau etimologi, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan secara istilah atau terminologi yakni karakter dapat diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Ada juga menurut ahli psikologi mengartikan bahwa karakter ialah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Menurutnya, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap pada kondisi-kondisi tertentu. Karakter seseorang terbentuk dari kebiasaan yang dia lakukan, baik dari sikap dan perkataan yang sering ia lakukan kepada orang lain. Ada juga pengertian karakter menurut Jalaluddin Rumi, yakni karakter itu terbentuk dari pengaruh luar, terbentuk dari asimilasi dan sosialisasi. Asimilasi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan, sedangkan sosialisasi menyangkut hubungan antara manusia. Kedua unsur inilah yang membentuk karakter, dan karakter merupakan pola seseorang berhubungan dengan lingkungannya. Dari penjelasan-penjelasan para tokoh dapat disimpulkan bahwa karakter ialah pengaplikasian kebiasaan dan perilaku seseorang yang diwujudkan dalam tindakan yang stabil dari hubungannya dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yakni pengertian pendidikan karakter. Menurut
T. Ramlee, pendidikan karakter merupakan pendidikan yang memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan akhlak. Tujuannya ialah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik ke depannya. Ada juga menurut Debdignas, pengertian karakter merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang pendidik yang dapat mempengaruhi karakter peserta didik. Pendidik dapat membentuk watak peserta didik. Hal ini meliputi keteladanan bagaimana perilaku seorang pendidik, cara menyampaikan materinya, bagaimana seorang pendidik bertoleransi, hingga berbagai hal yang berkaitan dengan itu. Berdasarkan Grand Design yang dikembangkan oleh Kemendiknas secara psikologi dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik dan konaktif. Dalam konteks interaksi sosial, kultural seperti sekolah, masyarakat, dan keluarga, serta bisa juga berlangsung sepanjang hidup. Selanjutnya yakni tujuan dan pentingnya karakter. Tujuan dasar dari pendidikan yakni membuat seseorang menjadi baik dan pintar. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan karakter yakni mengembangkan karakter peserta didik agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Apabila tujuan yang berbasis agama dan bangsa, maka tujuannya ialah menanamkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Pendidikan karakter ini bukanlah proses pengerjaan soal ujian dan mengetahui cara menjawabnya, melainkan pendidikan karakter yakni suatu pembiasaan untuk berbuat baik, berlaku jujur, dan adanya rasa malu untuk berbuat curang, serta malas membicarakan keburukan dan membicarakan keburukan orang lain. Karakter ini tidak dibentuk secara instan, akan tetapi harus dilatih secara terus-menerus dan proporsional agar mencapai kekuatan yang ideal. Menurut Thomas Lucano, ada beberapa tanda-tanda akhir zaman yang harus diwaspadai karena jika tidak maka sebuah bangsa sedang menuju kehancuran. Berikut tanda-tanda yang kami maksud, yakni yang pertama ada meningkatkan kekerasan di kalangan remaja. Yang kedua ada penggunaan bahasa yang buruk. Yang ketiga ada meningkatkan perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, penggunaan minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Yang keempat ada semakin rendahnya rasa hormat kepada guru dan orang tua. Yang kelima hilangnya rasa malu untuk berlaku jujur. Dan yang terakhir adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara seksama. Dari beberapa tanda-tanda akhir zaman, dengan begitu betapa pentingnya pendidikan karakter tersebut. Karena pendidikan karakter bukan sebuah proses mengerjakan soal-soal ujian dan mengetahui cara menjawabnya. Akan tetapi pendidikan karakter itu penting untuk sebuah pembiasaan, bukan
sebuah proses yang instan. Selanjutnya yakni tahapan-tahapan pendidikan karakter. Tujuan dasar dari pendidikan yakni untuk membuat seseorang menjadi baik dan pintar. Karakter juga membentuk wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan 3 komponen yang baik untuk pengetahuan tentang moral atau moral knowing, perasaan atau moral feeling, dan perbuatan bermoral atau moral action. Moral knowing merupakan langkah pertama dalam pendidikan karakter. Dalam tahapan ini, peserta didik harus mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta memahami secara logis dan rasional. Terdapat banyak jenis pengetahuan moral berbeda-beda yang perlu kita ambil seiring kita berhubungan dengan perubahan moral kehidupan. Ada 6 aspek berikut merupakan aspek yang paling menonjol sebagai tujuan pendidikan karakter yang diinginkan, yakni yang pertama kesadaran moral, yang kedua ada pengetahuan nilai moral, yang ketiga ada penentuan perspektif, yang keempat ada pemikiran moral, dan yang kelima ada pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada pengetahuan pribadi. Yang kedua ada moral feeling. Moral feeling ini merupakan pengetahuan aspek emosi peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter. Seberapa jauh kita peduli terhadap bersikap jujur, adil, dan pantas terhadap orang lain sudah jelas mempengaruhi apakah pengetahuan moral kita mengarah pada perilaku moral. Aspek-aspek ini aspek-aspek yang kami sebutkan yakni kehidupan emosional moral menjadi perhatian kita sebagaimana kita mencoba mendidik karakter yang baik, yaitu hati nurani, harga diri, empati, mencintai hal yang baik, kendali diri, dan kerendahan hati. Yang terakhir ada moral action. Tindakan moral action yakni tindakan moral untuk tingkatan yang sabar, merupakan hasil atau outcome dari 2 bagian karakter lainnya. Apabila orang-orang memiliki kualitas moral, kecerdasan, dan emosi, maka mereka mungkin melakukan apa yang mereka ketahui dan mereka merasa benar. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat dari 3 aspek lain dari karakter, yang kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Baik, selanjutnya yakni pembahasan mengenai historical thinking skill. Nah, manusia sudah sepatutnya menggunakan akal dan pikirannya untuk menggali dan memahami sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dengan hal demikian, menjadikan tanda bahwasanya manusia yang telah menggunakan akal dan pikirannya dengan tepat akan menjadikannya sebagai ciptaan Tuhan yang berakal dan mensyukuri nikmat Tuhannya. Hal tersebut itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yakni dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 hingga 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi serta peralihan malam dan siang terdapat pertanda akan kebesaran Allah bagi mereka yang berakal, yakni mereka yang mengingat Allah sembari berdiri, duduk, dan berbaring, serta mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia.
Nah, pada ayat tersebut dapat diambil pemahaman untuk peserta didik yang menjadi subjek pada proses pembelajaran, bahwa peserta didik harus menggunakan akal dan pikirannya untuk kebutuhan pendidikannya, termasuk mengasah kemampuan berpikir. Nah, dengan menggunakan kemampuan berpikir akan sangat memudahkan peserta didik dalam menganalisis, memahami, serta mengonstruk segala hal yang terkait materi yang sedang dipelajarinya. Nah, berpikir kesejarahan atau biasa disebut juga historical thinking, ini merupakan kemampuan berpikir kesejarahan yang mana ini menjadi kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk mengklasifikasikan mana masa lampau, mana masa kini, dan masa yang akan belum terjadi atau belum yang terjadi. Nah, dengan melalui proses analisis sejarah itu sendiri. Nah, proses berpikir sejarah ini menjadi kemampuan yang luar biasa yang dapat menggali informasi sejarah, kemudian mempelajarinya sampai pada tahap memberikan pengembangan terhadap materi sejarah itu sendiri. Nah, oleh karena itu nalar kritis peserta didik akan mudah muncul dan akan berhasil menyelesaikan masalah pada proses pembelajaran sejarah. Dalam prosesnya, berpikir sejarah mempertimbangkan konsep yang menjadi kunci kesuksesannya. Adapun konsep dalam berpikir sejarah itu ada dua, yakni konsep The 5C dan konsep The Big Six. Nah, kita akan bahas satu persatu. Konsep yang pertama yaitu The 5C. Nah, konsep The 5C menjadi bagian dalam konsep dasar berpikir sejarah yang memiliki 5 komponen utama yang semuanya berawal dari huruf C. Nah, kelima komponen tersebut yakni change of over time, causality, context, complexity, and contingency. Nah, yang pertama itu change of over time, yakni perubahan dalam lintasan waktu. Nah, dikatakan oleh Mark Bloch dengan bukunya The Science of Change, yang berarti sejarah merupakan ilmu tentang perubahan, karena sejarah tidak bersifat tetap, yang mana terikat dengan sebuah variabel yang menjadi esensi dari sejarah itu sendiri, yakni waktu. Nah, sehingga hal tersebut bisa ditangkap bahwa sesuatu yang ada kaitannya dengan waktu akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan sebuah peristiwa itu, namun cara kita dalam memandang sebuah peristiwa juga mengalami sebuah perubahan. Kemudian sejarah juga dikatakan unik karena sering tidak dimiliki kesamaan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Nah, kemudian yang kedua yakni causality atau kausalitas. Disampaikan oleh Pluto bahwa segala sesuatu yang terjadi dan berubah seharusnya ada sebabnya, karena mustahil yang ada di dunia ini terjadi dan ada tanpa adanya sebuah sebab. Maka esensi dari kausalitas itu merupakan hukum sebab akibat. Dalam dunia sejarah, sebuah sebab menjadi ciri ilmiahnya. Sebab memiliki konsep bahwa hal atau sebuah peristiwa yang terjadi dan menjadikan terjadinya tindakan yang lain. Kemudian hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut itu dinamakan akibat. Nah, yang ketiga yakni konteks. Konteks dalam sejarah memiliki maksud sebuah pandangan atau perspektif dari unit sejarah tertentu. Sehingga konteks sendiri menjadi hal yang sentral pada penalaran sejarah. Seperti satu contoh yakni memandang proklamasi 17 Agustus 45, ada yang menganggap itu sebuah akte kelahiran bangsa. Nah, Indonesia menghasilkan beberapa fenomena. Ada juga yang menganggap hal tersebut menjadi sejarah gagasan yang menghasilkan sejarah besar atas gagasan yang dihasilkannya. Maka bisa disimpulkan bahwa konteks peristiwa tersebut dapat dilihat pada konteks gagasan besar yang dilahirkannya. Yang keempat yaitu kompleksibilitas. Nah, sejarah itu sangat luas dan kompleks. Manusia sulit untuk menemukan seluruh peristiwa sejarah secara totalitas di tengah-tengah samudera fakta yang sangat tidak terbatas. Maka beberapa sumber atau fakta sejarah yang berhasil ditemukan menjadi benih sejarah yang akan direkonstruksi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yakni kontingensi atau kemungkinan. Dalam sejarah masih menyimpan banyak kemungkinan yang terkadang dinyatakan pengandaian atau probabilitas pada ilmu statistika. Sejarah memiliki sifat kemungkinan yang ada unsur tidak terduga, yakni masuk akal. Nah, dan biasanya kondisi peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa-peristiwa sebelumnya dapat memengaruhi hasil puncak peristiwa sejarah. Nah, kemudian konsep yang kedua yakni konsep The Big Six. Nah, pada konsep ini menjadi konsep lanjutan dari The 5C. The Big Six merupakan 6 komponen utama yang berkedudukan sebagai lanjutan pada berpikir sejarah tingkat lanjutan. Nah, untuk uraiannya sebagai berikut.
6 komponen konsep kuncinya. Yang pertama itu adalah signifikansi sejarah. Signifikansi sejarah. Nah, sesuatu yang dianggap penting dan menonjol yakni adalah sebuah sejarah yang membawa perubahan penting. Kemudian bukti. Yang kedua bukti. Dalam membahas sejarah akan berkaitan dengan fakta-fakta, sehingga itu didapatkan melalui adanya bukti-bukti. Yang terpenting, data yang bersifat primer atau dokumen. Kemudian yang ketiga, yakni yang tetap dan yang berubah. Nah, sejarah tidak hanya berkaitan dengan perubahan, tetapi ada juga unsur yang tetap atau tidak berubah. Kemudian selanjutnya keempat, yakni sebab dan konsekuensi. Adanya sejarah pastinya ada sebuah unsur sebab dan akibat serta selalu saling berkaitan. Dan yang kelima, ini ada perspektif sejarah. Nah, perspektif sejarah merupakan cara pandang dan cara pikir mengenai sejarah, baik itu dilakukan secara pendekatan sejarah atau non sejarah. Nah, yang terakhir yakni dimensi etis atau moral. Sejarah juga harus memiliki tanggung jawab etis dan memiliki dampak positif dan negatif akan kebenaran sejarah itu sendiri. Baiklah teman-teman, itulah dia pembahasan mengenai materi dari jurnal penelitian kami. Adapun kesimpulan dari jurnal penelitian kami yakni relevansi karakteristik peserta didik jenjang madrasah aliyah dengan historical thinking skill, yakni untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan harapan, maka pendidik membutuhkan sebuah pengembangan konsep belajar yang dihubungkan dengan karakteristik peserta didik yang dihadapinya. Nah, di sisi lain, seorang pendidik harus menjadikan dirinya sebagai individu dengan kisah sejarah yang mempunyai dorongan untuk mewujudkan hubungan dengan lingkungan sekitar, sosialisasi, serta mandiri untuk mengolah pikiran. Nah, maka dari itu dengan mengaitkan karakteristik peserta didik dengan kemampuan berpikir kesejarahan menjadi dampak yang sangat baik dalam proses pembelajarannya. Dengan menganalisis dan mengetahui karakteristik dan kepribadian peserta didik dengan baik, itu akan membantu dalam proses suksesnya pembelajaran yang dilakukan. Terlebih kepribadian yang dimiliki peserta didik seperti halnya kemampuan umum, ciri jasmani, kondisi emosional yang memengaruhi efektivitas belajar, dan ekspektasi atas pembelajaran menjadi komponen-komponen yang berpengaruh pada pembelajaran itu sendiri. Nah, pada hakikatnya, karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik menengah atas atau MA dapat berimplikasi terhadap penunjang berpikir kritis peserta didik itu sendiri, terlebih pada aspek sejarah yang dirasa sulit untuk dipahami sebagai peserta didik. Dipahami sebagian peserta didik. Nah, tetapi jika karakteristik yang kecil yang dimiliki oleh peserta didik yang dapat dimanage dengan baik, maka akan mudah terbentuk kemampuan berpikir kesejarahan yang diinginkan. Dengan berbagai pengalaman dan pemahaman dari peserta didik menengah atas yang diintegrasikan, yang mana kemudian ditransformasikan menjadi sebuah jembatan terhadap proses pemahaman peristiwa sejarah, yang mana hal tersebut berangkat dari sebuah masalah yang dianalisis dan diidentifikasi dari berbagai aspek sehingga berujung pada pemecahan masalah yang melalui proses mengidentifikasi akibat dan hasilnya. Nah, sehingga menurut Haris Hasan, peserta didik yang duduk di bangku menengah atas atau MA telah mencapai tingkat 4 dasar historical thinking yang didasari pada tinjauan kognitifnya, yakni kemampuan analisis, perhatian kepekaan, akan aspek pembelajaran, kesadaran fisik maupun psikis, dan kemampuan independen dalam mengambil keputusan atau dalam perencanaan. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari kami, presentasi dari kami atas jurnal penelitian yang sudah kami rancang beberapa minggu sebelumnya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.